Hai guys, welcome back to my channel. Di episode kali ini kita masih ada di series Balance is Key atau keseimbangan itu kunci. Nah, di episode terakhir dari series ini gue bakal ngomongin tentang risk averse versus risk taker. Ya, risk averse itu menghindari resiko versus risk taker itu suka mengambil resiko. Itu Indonesianya. Nah, menurut gue kunci sukses dalam kehidupan itu ya, baik bisnis, cinta, kerjaan, itu adalah balance dari kedua hal ini atau keseimbangan dari antara pengambilan resiko dan juga menghindari resiko. Gua akan bahas dulu dari pengambilan resiko ya. Jadi menurut gua kita nggak mungkin bisa sukses dalam cinta, dalam bisnis, dalam kerjaan tanpa mengambil yang namanya resiko. Karena kalau kita mau sukses, kita harus berani melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan atau sebelumnya belum pernah dilakukan. Dan ini ada faktor pengambilan resiko. Nah, pengambilan resiko yang gue maksud di sini bukan pengambilan resiko secara ngawur ya, atau reckless risk. Yang resiko yang gue maksud di sini adalah calculated risk atau resiko yang sudah dihitung. Dimana ketika dihitung chance atau peluang untuk suksesnya itu besar, sehingga reasonable untuk kita ngambil resiko tersebut karena chance atau peluang suksesnya gede. Sebagai contoh, misalnya kita punya ide bisnis baru atau produk baru yang sebelumnya belum pernah diluncurkan di pasaran. Semua ini kan pasti mengandung resiko. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan ini, ya kita akan gitu-gitu aja, kita nggak akan bisa maju. Atau kalau misalnya kita cuma ngikutin produk yang sudah ada di pasar atau ide bisnis sebelumnya, ya kita nggak mungkin bisa ngalahin market leadernya itu, ya kita pasti di belakang dia. Jadi kalau kita mau emang pengen jadi sukses banget, ya memang harus ada namanya pengambilan risiko. Begitu juga kalau misalnya kita sales, kita jualan, pasti ada namanya risiko penolakan. Nah, kalau kita takut sama risiko ini, kita nggak akan maju-maju, kita nggak akan jualan. Jadi kita juga harus berani namanya ambil risiko dan comfortable atau nyaman dengan namanya penolakan. Tapi satu sisi kita juga nggak bisa ngambil resiko secara ngawur ya. Maksudnya gimana? Jadi setiap ada resiko kita ambil terus. Kayak jadinya judi ya, terus-terusan seperti itu. Nah, apalagi dalam hal entrepreneurship atau usahawan ya, hal ini sangat berlaku. Apalagi sudah tentang duit ya. Jadi modal usaha, modal kerja itu terbatas. Jadi kita harus pakai itu untuk hal-hal yang memang peluang suksesnya gede. Nah, karena kita udah tahu modal bisnis kita itu terbatas, kita juga harus menggunakan modal tersebut dengan bijak. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan duit tersebut untuk ide bisnis yang kayaknya setengah-setengah atau peluang suksesnya itu kecil ya. Jadi contoh misal si A, teman kita si A nawarin kita untuk join bisnis misal, kita ikut. B juga nawarin kita ikut. C nawarin kita ikut. Jadi semua ditawarin ke kita ikut aja yang asal gitu. Karena mungkin karena kita pengen jadi entrepreneur atau kita takut FOMO ya. Padahal kalau kita lihat ide bisnis juga biasa-biasa aja dan kemungkinan suksesnya juga kecil. Nah, ini namanya kan hambur-hamburin duit, namanya gambling, judi. Jadi sayang ya. Karena apa? Karena ketika peluang yang benar bagus datang ke kita dan peluang suksesnya juga gede, tapi kita udah nggak punya duit, kita nggak bisa masuk ke sini. Dan ini sayang kan, ini once in a lifetime opportunity, tapi kita nggak punya duit tersebut karena kita udah hambur-hamburin di hal-hal yang nggak jelas. Gitu. Prinsip ini juga berlaku dalam hal percintaan ya, dimana kalau kita punya gebetan, kita suka sama orang dan kita pengen dia jadi pacar kita harus ada namanya pengambilan resiko. Contoh, kita mesti ajak dia kenalan, ajak dia makan, ajak dia ngedate, dan semua ini mengandung namanya resiko apa? Resiko penolakan ya gitu. Apalagi buat kita cowok, karena kita yang harus mulai duluan. Itu kan peraturan ya di society, kebanyakan pria harus mulai duluan. Jadi memang ada resiko akan ditolak, which is gue tahu buat banyakkan orang dan juga gue itu adalah sesuatu hal yang menakutkan. Tapi kalau kita nggak ambil langkah awal tersebut, kita nggak ambil resiko tersebut, gue jamin wanita impian kita atau pria impian kita ini nggak akan jadi pacar kita. Which is
bisa bikin kamu menyesal seumur hidup. Bonus. Tapi seperti tadi juga kita juga nggak boleh terlalu agresif ya, karena kalau kita terlalu agresif lama-lama gebetan kita juga risih, benar nggak? Contohnya gimana? Contohnya double texting ya, gitu. Jadi misalnya kita chat gebetan kita, dia belum balas sejam, tapi kita udah chat lagi, ya kan? Atau misalnya gak dibalas sehari, kita udah marah-marah dan lain-lain. Ini sangat agresif ya, dan pasti gebetan kamu akan terganggu. Jadi di sini harus ada keseimbangan antara pengambilan resiko dan juga menghindar dari resiko. Jadi agresif dan pasif ya. Jadi kapan harus agresif, kapan harus pasif, itu kita udah harus tahu timingnya kayak gitu. Makanya taktik push and pull ya, tarik ulur itu sangat berhasil dalam percintaan ya, karena prinsip itu tadi, balance. Kapan kamu push, kapan kamu pull, itu ada balance. Walaupun mungkin konotasi dari push and pull itu sebenarnya negatif ya, karena manipulatif. Tapi kalau misalnya dipakai untuk niat yang memang baik ya, gitu, pakainya tanpa niat untuk memanipulasi, tapi ya memang hanya untuk menjaga keseimbangan, itu menurut gua sangat penting dalam suatu hubungan. Ngomong-ngomong tentang agresif dan pasif ini emang sealiran sama risk taker atau risk averse ya, agak-agak mirip gitu. Jadi pengambilan resiko itu sangat erat kaitannya dengan agresif, sedangkan kebalikannya menghindari resiko tuh sinonimnya sama pasif gitu ya, karena emang mirip. Nah, karena kemiripannya tersebut, pengaplikasiannya juga sama. Kalau misalnya kita terlalu agresif dalam percintaan, yang ada orang lari gitu, dan kita lari. Tapi kalau kita pasif, gebetan tersebut juga kita nggak mungkin dapat ya. Sama dalam hal jualan, misalnya kita seorang sales, kita nggak bisa terlalu agresif ya berjualan, karena yang ada calon pembeli kita tuh pasti risih kalau dikejar-kejar terus. Tapi kita juga nggak bisa terlalu pasif, ya kan? Kita harus bisa approach atau datangin customer tersebut, karena kalau kita pasif, kita nggak melakukan apa-apa, nggak mungkin jualan ya kan, susah. Jadi balik lagi ke balance tadi atau keseimbangan di antara kedua hal ini untuk mencapai hasil yang paling optimal. Nah, jadi itu tadi topik pembahasan kita tentang risk taker versus risk averse, dan juga aktif versus pasif. Nah, yang pengen gua tambahin ini juga adalah dalam hidup itu prinsipnya juga sama ya, keseimbangan itu kunci dalam hal apapun yang kalian, ini tuh prinsip yang menjadi kunci untuk meraih sukses dalam kehidupan. Contoh apa? Contohnya misalnya dalam hubungan yang dominan dan submisif, lebih bagus yang mana? Paling bagus seimbang, ya kan? Karena kalau kita dominan terus, kebutuhan pasangan kita itu nggak akan bisa terpenuhi ya, kasihan. Tapi kalau misalnya kita submisif terus, kebutuhan kita sendiri yang kita nggak bisa capai. Jadi kalau mau dua-duanya tercapai, which is itu adalah kunci kesuksesan dalam hubungan ya, dimana dua-duanya happy, ya harus seimbang antara dominan dan juga submisif. Lalu umur, bagusan mana, umur tua, umur muda? Pasti orang ngomong umur muda, tapi umur muda itu nggak ada pengalaman, dalam segi mental tuh masih temping, masih kurang banget, nggak sebagus umur tua. Tapi kalau umur tua dia punya pengalaman, punya mental yang bagus, cuma fisiknya nggak mendukung. Jadi yang bagus yang mana? Balance tengah-tengah. Makanya umur 30-an itu masa prime-nya manusia, karena memang ini paling top. Dia mental punya, fisik juga punya, pengalaman juga punya. Jadi memang balik lagi ya, balance atau keseimbangan gitu. Lalu kita kemana? Ke masalah diet, makanan. Menurut saya yang terbaik juga adalah diet yang seimbang atau yang balance, bukan diet yang terlalu condong ke satu sisi, terlalu semuanya protein, semuanya karb, semuanya fat. Menurut saya yang paling bagus itu adalah diet yang seimbang, karena semua elemen-elemen dalam makanan ini punya peranan yang berbeda dalam tubuh kita. Ya kan, ada zinc, protein untuk otot misalnya, carbs untuk energi, ya kan. Jadi kalau kita mau dapatkan semua kebutuhan itu ya kita harus makan makanan yang seimbang semuanya, jangan pilih-pilih.
maksudnya porsinya yang sehat ya, tapi jangan pilih-pilih gitu, sehingga tubuh kita itu bisa mendapatkan nutrisi yang lengkap. Lalu yang berikutnya tentang ambisi dan bersyukur. Ini juga perlu ada namanya keseimbangan. Karena kalau kita punya ambisi tapi kita nggak bersyukur, yang ada pasti kita stres ya. Karena kita lihatnya ke depan terus, ambisi gue belum tercapai nih, gue nggak happy. Apa yang gue mau belum tercapai nih, gue nggak happy. Jadinya kita stres. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita bersyukur terus dengan apa yang kita punya tapi kita nggak punya ambisi, ya kita nggak akan maju. Kita nggak akan buat namanya progres. Jadi yang benar adalah balik lagi ya, keseimbangan. Jadi kita punya ambisi harus, kalau kita mau maju dalam hidup, kita mau produktif dalam hidup. Tapi dalam mencapai satu ambisi itu kan perlu waktu. Gak langsung kita punya ambisi sekarang, besok udah tercapai. Perlu waktu dan biasanya lama. Kan kita nggak mungkin sebelum kita mencapai ambisi tersebut kita tiap hari stres. Kita tiap hari nggak happy. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, jadi ada keseimbangan di sini, punya ambisi dan juga tetap bersyukur sehingga kita hidupnya tuh tetap happy ya. Sehari-hari kita jalannya tetap happy karena emang tujuan utama dalam kehidupan itu kan kita mau happy. Ambisi itu tujuannya nanti untuk happy. Jadi kalau kita nggak happy, ya buat apa kita punya ambisi? Ya, jadi at the end of the day tetap balance atau seimbang. Nah guys, kita udah sampai di penghujung video dari series keseimbangan itu kunci. Jadi pesan tadi yang pengen gue sampaikan adalah, mungkin ini udah keulang lagi, yaitu keseimbangan itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan di kehidupan. Ini juga hal yang gue pelajari ya dalam hidup ini. Dan semakin kesini gue semakin percaya bahwa prinsip ini adalah kunci banget, keseimbangan itu adalah kunci. Dimana gue udah cerita juga, gue dulunya orangnya juga ekstrim ke satu sisi. Gue punya satu pendapat, gue pegang terus. Jadi sangat polarized dan ekstrim satu sisi. Which is itu banyak banget menjatuhkan gue, bikin gue gagal di banyak hal. Tapi karena gue sudah belajar, ya gue akhirnya mencoba untuk menjadi lebih orang yang lebih seimbang. Dan ketika gue menjadi orang tersebut, hidup gue rasanya tuh lebih enak dan lebih bener gitu. Jadi pesan gue adalah selalu targetkan untuk menjaga, untuk meraih namanya keseimbangan dalam hidup kamu. Lalu satu lagi ya, kalau kamu punya teman kerja, teman personal, keluarga, dan juga paling penting pasangan yang berbeda sama kamu harus bersyukur. Kenapa? Karena dia membawa kamu ke dalam satu keseimbangan. Ya kan, kamu di kutub utara, dia di kutub selatan, karena kalian berbeda tapi kalian saling melengkapi, kalian berkombinasi sehingga menciptakan namanya suatu balance atau keseimbangan. Seperti itu. Semoga membantu ya guys. See you on the next episode. Thanks for watching.